Segenggam kekuasaan bisa mengalahkan sekeranjang kebenaran. Siapa sosok Jawa Barat serahna dari 45 juta masyarakat untuk bisa diusung jadi RI 1. Rasa-rasanya di Jawa Barat ini yang akan dipilih itu menurut saya yang punya akhlak mulia. Saya lihat bahwa di Jawa Barat itu ada kerajaan Sunda, Pajajaran itu yang mampu bertahta kurang lebih 600 tahun. Dan seorang raja di Jawa Barat ini tidak harus bisa jadi resi, harus bisa jadi ratu, harus bisa jadi raja. Ya. Dan kita juga harus garis bawahi, Pak, bahwa di Indonesia ini kita mungkin mengenal demokrasi itu baru 76 tahun dan mayoritas itu adalah kerajaan. Ya. Kalau kita lihat rasanya kalau boleh saya simpulkan, mungkin saja terjadi degradasi nilai, dan memang saat ini mayoritas masyarakat ini karena tadi pendidikannya baru di SMP kelas 2 sehingga lebih kecenderungan instan pragmatis. Instan pragmatis karena diberikan contoh dari mulai oleh dewannya, ya, oleh Pak Bupatinya. Apalagi sekarang kalau misalkan kita melihat desa saja saat ini protes di era Covid ini, yang tadinya 30% untuk BLT saat ini naik ke 40%. Ya, gimana katanya untuk membangun? Ternyata membangun itu lebih kecenderungannya fisik gitu ya. Mentalnya tidak terlampau tersentuh. Kalau menurut saya, balik lagi bahwa di Jawa saya belum melihat hasil penelitian bahwa yang jelas kata pepatah Sunda, kata peribahasa Sunda, statementnya orang Jawa Barat ini somea hade kasema. Jadi kalau somea hade kasema berarti akhlak mulia warga Tatar Jawa Barat masih balager. Dan memang kalau lihat yang namanya peta politik, kerusuhan dan lain-lain, Jawa Barat ini dibilang paling nyaman lah, paling aman. Tapi walaupun somea hade kasoma kade jati kasih lu junti kade, Bah. Jawa Barat ini sangat unik. Di mana sangat uniknya, apakah ada pengaruh bahwa Jawa Barat ini daerah yang paling makmur? Ya, dengan daerah paling makmur mungkin saya bisa melihat sedikit kurangnya jiwa asertif, termasuk kalau ketua umum saya bilang bahwa orang Jawa Barat ini kurang memiliki jiwa petarung, sehingga dekat-dekat karena misalkan dia ini ada di daerah ranah yang subur, ya kalau saya bilang malas takut banyak yang marah ke saya. Tapi yang jelas motivasinya mungkin ya yang sangat kurang. Orang Sukabumi menurut saya lebih dinamis ketimbang orang Cianjur. Padahal Cianjur lahir di angka 1677. Kayaknya ibu kota Priangan tidak akan pindah ke Bandung jika Gunung Gedenya tidak meledak di angka 1814. Jawa Barat menurut saya tadi bersatunya tuh berhiji-hiji. Bahkan ada yang paling tidak berkenan di hati saya, sedikit melecehkan. Orang Sunda tuh gampang berkelahi dengan uang receh. Itu juga menurut saya juga sangat-sangat naif lah. Mudah-mudahan itu tidak terlampau benar, itu mungkin salah. Nah, mudah-mudahan di tahun 2024 ini keunikan di Jawa Barat itu, ya potensi itu harus jadi motivasi bagi masyarakat Jawa Barat ya untuk mendulang suara di Jawa Barat. Jangan sampai orang DPRD di tingkat provinsi Jawa Barat yang ngisi gedungnya bukan warga Jawa Barat. Walaupun saya misalkan bukan orang Sunda, tapi saya pengagum yang namanya Kang Hidayat Suryalaga. Yang disebut orang Sunda, orang yang punya kepedulian terhadap wilayah Sunda. Orang Jawa Barat itu agak sedikit bermain di media. Kalau orang Jawa Barat ini beda dengan ranahnya, mohon maaf kalau saya salah, dengan Batak, dengan Nias, dengan Sulawesi. Coba aja kalau Mas Askom saat ini lihat, di Gorontalo itu hanya 750.000. Siapa sekarang orang Jawa Barat yang ngomong dan bicara di Jakarta dengan jumlah penduduk yang 45 juta? Nggak ada orang ngomong di Jakarta. Tapi kalau yang namanya di Gorontalo, penduduknya hanya 750.000. Ada Padal Muhammad. Kurang bagaimana Jawa Barat yang pintar-pintar banyak menurut saya. Tapi salah satunya diantaranya menurut saya tadi jiwa korsa kebersamaannya.
kalau saya melihat orang Jawa Barat ini, kalau saya ibaratkan mesinnya itu diesel, Telat panas. Jadi harus diinikan dulu, harus dipanaskan dulu lebih lama. Nah, makanya menurut saya ekstra capek, dibeli dengan capek, dengan program yang wajar, rasional gitu ya, untuk menumbuh kembangkan, mensosialisasikan arti penting ya dunia politik itu sendiri, baik untuk mencoblos, termasuk mencoblos tadi walaupun mungkin entitas. Kalau saya lihat misalkan gini, saya lihat sejarah di Sukabumi ini ada Anies Jatiki Sunda, itu bukan orang Jawa Barat, orang Sulawesi. Dia mengagumi dan melaksanakan ekspresinya, kaitan awalnya dengan suling dan seterusnya. Kita melihat yang namanya Haryoto Kunto, apakah buat orang Jawa Barat? Dia orang Jawa, tapi tokoh yang namanya lingkungan hidup di Jawa Barat. Nah, kita coba lihat lagi yang namanya tokoh-tokoh Jawa Barat, Hari Usli gitu ya. Beliau ini kan bukan orang Jawa Barat, tapi ekspresi di Jawa Barat. Jangan-jangan gitu, menurut saya orang Jawa Barat tadi ini perlu dipacu dan dipicu jiwa asertifnya. Nah, sepintar apapun orang, rasanya kalau bukan pengurus partai itu juga sulit. Ya, kalau Pak Asko misalkan ya mau masuk ke partai politik, tapi bukan pengurus partai, pastilah itu kosnya akan lebih mahal dibandingkan pengurus partai. Pengurus partai pun akan sama. Ya, apalagi kalau misalkan saya nggak punya duit, main dengan cukong misalkan ya. Kalau saya jadi, apa boleh buat? Saat ini tidak ada yang gratis, pasti harus ada pengembalian dan seterusnya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan tidak terlampau salah. Ini mungkin perlu yang namanya tindak lanjut, bahwa kenapa jarang dan kurang animo untuk masuk dunia politik, karena kosnya yang terlampau mahal. Terus kalau misalkan saya lihat bandingkan kultur di desa dulu, yang namanya kepala desa mau mencalonkan, pendukung tuh biasanya tokoh-tokoh desa yang membiayai calonnya untuk bisa menang. Ya, ditirulah oleh presiden. Ya. Karena walau bagaimana juga desa dulu pemilihan langsung ya, dibandingkan presiden. Sekarang desa juga mencontoh pilpres. Kenapa? Desa yang kecil saat ini, ya dengan ada ADD dari pusat, ya, kulturnya berubah. Pada saat dia mencalonkan jadi kepala desa, biayanya itu sangat mahal. Maka kalau saya di Sukabumi pernah ada beberapa kecamatan yang kita survei, kenapa dia dibui? Ternyata memang biaya untuk jalanin kepala desa pun sudah cukup mahal sekarang. Akhirnya tidak sedikit kepala desa yang dibui, yang ujung-ujungnya di penjara. Nah, mudah-mudahan menurut saya tidak terlampau salah ke depan. Landscape politik lokal Indonesia juga ini harus bersinergi dengan berbagai komponen. Karena ada kalimat kalau tidak salah, segenggam kekuasaan bisa mengalahkan sekeranjang kebenaran. Jadi kalau kata pemerintah ini benar, seolah-olah suara-suara kita ini terabaikan. Nah, kalau saya melihat lagi, apa peran fungsi DPR juga saat ini, DPRD, DPR provinsi, juga DPR pusat, kalau tidak menjual gitu ya, ini sudah salah juga menurut saya. Kok legislatif menjanjikan ABCD? Kan fungsinya cuma 3, legislasi, ya, budgeting, ya, termasuk mungkin pengawasan. Tapi sudah ranahnya masuk di PHP ke publik deh, membangun anu kan itu tugas eksekutif. Nah, terus juga kalau saya melihat pengalaman saya di DPD. Pengalaman saya di DPD bergerak di 27 kabupaten, saya menggunakan loyalis saya, apakah yang pernah belajar dengan saya tingkat SLTP juga perguruan tinggi. Biayanya sangat mahal dan bandarnya itu ada 27 kabupaten. Nah, kalau saya lihat juga waktu itu yang 56, kebetulan saya di peringkat sekian, memang cukup melelahkan. Ini juga ada ketidakadilan menurut saya. Kenapa Gorontalo yang jumlah penduduknya 750.000, ya wakilnya tetap 4. Jawa Barat yang hampir di angka 35 juta waktu itu, ya dengan calonnya waktu itu ada 56, ya yang dapat hanya 4. Ini juga tidak terlampau adil kalau menurut saya. Kedua juga ini seperti DPD ini seperti pelengkap penderita, hanya untuk ketahanan saja, bicameral yang tidak menjanjikan. Legislasi dia tidak punya, budgeting dia tidak punya, pengawasan dia tidak punya. Paling geraknya hanya menerima aspirasi ya, dari publik atau untuk pendirian DOB misalkan. Dan bagi milenial ini juga tidak akan merangsang untuk masuk ke ranah DPD. Pasti ranahnya ke DPRD gitu ya. Nah, kalau melihat hal seperti itu mungkin
kalau bahasa agaminya ada yang bilang bahwa tafakur lebih bagus ketimbang sholat sunat. Kalau konteksnya sekarang tadi adik saya bicara bahwa politik tuh 2 tahun itu cepat, memang politik jangankan 2 tahun, 4 tahun pun ya. Kalau saya bilang itu terlampau riskan. Apalagi tahun ini 2022, 2023, 2024. Rasa-rasanya di Jawa Barat ini yang akan dipilih itu menurut saya yang punya akhlak mulia. Tapi ini perlu yang namanya timbul. Kenapa? Yang bisa membangun opini, menggiring opini, memecah opini itu media. Di Jawa Barat ini yang timurnya itu Cirebon, Indramayu, baratnya Bogor. Yuk kita rambati rata sabilulungan ya untuk mengusung karena teu aya nu kawenehan. Yang jelas harus punya perencanaan yang matang, yang wajar, yang rasional untuk mengusung siapa sosok Jawa Barat serahna dari 45 juta masyarakat untuk bisa diusung jadi RI 1. Rasanya harus sinergitas semua komponen untuk bersatu padu untuk mencari sosok juga mempublish sosok itu karena seperti landscape politik daerah ini yang bisa membangun opini, menggiring opini, dan memecah opini perlu media. Perlu sinergitas dari berbagai komponen yang ada.